Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wakil Bupati Pasaman sekaligus menyampaikan materi kepada yang terhormat Bapak Sabar AS SAG MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukrillah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kita hormati Bapak Kanwil Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Samsuir SAG MSI. Rades ya. SAG. Kalau SAG MSI berarti sama gelar saya. Sama gelar beda pendapatan. Saya merasa hari ini berada di luar sini karena dibesarkan, dididik di Kementerian Agama, pernah di MTSN Lasan Kadang, melanjutkan ke Imam Padang Panjang, dan seterusnya kuliah di Fakultas Syariah yaitu Imam Bonjol yang ada di Bukit yang sekarang beralih menjadi tinggi. Jadi wajah hari ini saya kembali ke rumah sendiri. Seterusnya yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, ini senior saya di Pak Usman Biliang, Sumbanro ini lama, wajah baru stok lama. Beliau bersama kita pada kesempatan ini menjadi darah baru, darah segar, energi bagi pembangunan Kabupaten Pasaman. Seterusnya yang kita hormati segenap jajaran Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, hadir lengkap tidak para kepala KUA di Kabupaten Pasaman. Seterusnya yang kami hormati, hadir bersama kita Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Seterusnya Bapak Ibu Kepala Madrasah si Kabupaten Pasaman. Allah Kepala Madrasah Rasulnya Rasul Ibu Guru, Rasul Ibu Guru, Ibu Guru di sanawiyah di madrasah. Seterusnya yang kami muliakan, kami cintai dan banggakan, Bapak Ibu calon jemaah haji Kabupaten Pasaman, masyarakat Pasaman, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita peruntukkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kita bersilaturahim dalam rangka menghadiri acara sosialisasi keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2001. Seterusnya salawat salam guru besar kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan sosialisasi keputusan Menteri Agama 660 tahun 2001 tentang 2021. Ini banyak apa ya? Tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2021
Masehi 1442 Hijriah, yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Semoga acara kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah Kabupaten Pasaman selalu memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang haji dan umroh. Tetapi pada saat ini kita mengalami pandemi COVID-19, sehingga pemerintah Arab Saudi membatalkan keberangkatan jamaah haji dari luar Arab Saudi, Saudi Arabia, termasuk jamaah haji dari Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pembatalan keberangkatan ini memang sangat mengecewakan Bapak Ibu calon jemaah haji Pasaman. Akan tetapi ini semua pasti ada hikmahnya. Ada hikmah terbaik yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Ibu semua. Untuk itu saya atas nama pemerintah Kabupaten Pasaman berharap kepada calon jamaah haji semuanya untuk senantiasa bersabar, ikhlas dan tabah dalam menghadapi semua ini. Saya sebetulnya Pak Tan Menak sudah daftar haji sekitar berapa tahun lalu, dan bahkan sudah sering ikut voting di DPRD provinsi untuk TPHD. Namun ya belum ada panggilan seperti yang disampaikan oleh Bapak Andi tadi. Mudah-mudahan tadi khusus sampaikan doanya. Tadi juga diteriakan oleh isi, mudah-mudahan saya akan berangkat haji nomor 3. Namun agak baik sedikit. Kamu patang umroh itu mendampingi rumah. Itu hati aku besok kalau balik haji rumah mereka itu. Mudah-mudahan ada jalan terbaik. Izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji umatnya kalau tidak sesuai dengan kemampuannya. Kami berharap menjelang kepastian keberangkatan ke Tanah Suci, agar Bapak Ibu selalu mengulang-ulang ilmu manasik haji yang telah diterima selama ini, agar dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Makkah nantinya akan berjalan dengan lancar dan khusyuk. Dengan dilaksanakannya acara pada hari ini, kita patut bersyukur atas nikmat yang besar diberikan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita tidak selalu berprasangka yang tidak baik pada penyelenggara haji Indonesia. Tadi Pak Kemenak menjelaskan secara rinci, sekiranya nanti juga dipaparkan kenapa penundaan berangkatan haji rekening yang sangat jelas, berdasar dan seterusnya. Dengan adanya berita yang simpang siur tentang pembatalan keberangkatan haji tahun ini, kami berharap kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat dapat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya pada calon jamaah haji Kabupaten Pasaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya kira sekaligus momentum pertemuan ini, selain memberikan penjelasan soal pembatalan keberangkatan haji, ini juga momentum silaturahim kita membangun sinergi kolaborasi yang baik antar pemerintah daerah Kabupaten Pasaman secara khusus dengan Kementerian Agama Kabupaten Pasaman dan berbagai stakeholder yang lain, dalam rangka kita seiring sejalan
bahu membahu, seayun selangkah untuk mewujudkan visi Pasaman, mewujudkan masyarakat Pasaman yang lebih baik dan bermartabat. Untuk mewujudkan visi Pasaman ada 6 misi yang ditetapkan dan ada 10 program prioritas. Antara lain yang dari 10 itu ada 4 program prioritas yang terkait dengan fungsi Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Karena itu tentu kita perlu duduk bersama agar program prioritas ini bisa kita wujudkan, kita upayakan ikhtiar maksimal kita dalam rangka mewujudkan masyarakat Pasaman yang lebih baik dan bermartabat. Yang 4 itu adalah untuk membangun sumber daya manusia. Antara lain 1, Pasaman berintak. Yang kedua, Pasaman berbudaya. Yang ketiga, Pasaman sehat. Jika hadis kesehatan itu hadir, itu akan menyinggung soal bagaimana program prioritas terkait dengan Pasaman sehat. Yang keempat, Pasaman cerdas. Jadi Pasaman berintak, Pasaman cerdas, Pasaman berbudaya, dan Pasaman sehat. Jadi 4 program prioritas ini yang secara integratif, holistik untuk mengisi, membangun, memperkuat sumber daya manusia kita di masa depan. Human resource development, membangun investasi manusia. Ini amat penting selain kita membangun ekonomi dan infrastruktur yang lainnya, tetapi tidak kalah penting adalah membangun sumber daya manusia. Terkait Pasaman berintak, antara lain kita programkan melalui pendidikan formal, ada gerakan tahfiz. Ada gerakan tahfiz yang merupakan intervensi kurikulum, sudah dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJMD Kabupaten Pasaman. Kita terapkan, implementasikan tingkat SD, SMP, SMA sederajat untuk anak-anak kita peserta didik yang berbakat dilatih menghafal Al-Quran dengan target minimal selesai SD dengan kemampuan menghafal 5 juz. SMP sederajat kemampuan menghafal 10 juz, dan SMA sederajat kemampuan menghafal sebanyak 20 juz dari standar internasional. Ada beberapa orang, lalu kemudian kita minta sekolah untuk melakukan kreativitas, peningkatan kuantitas selain juga kualitasnya. Dari satuan pendidikan ini tentu kita gerakkan terus sehingga ke depan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran, hafizah, ya. Daerah kita menjadi daerah penghafal Al-Quran, Darul Quran. Nah, selain satuan pendidikan juga kita gerakkan melalui Islamic Center. Islamic Center kita ada pondok tahfiz, ya. Kita siapkan tenaga pelatih, guru hafiznya di situ. Kita fasilitasi, ya. Alhamdulillah, bahkan kita gaji 10 juta per bulan. Kita kasih fasilitas wisma dan sebagainya. Dan seterusnya juga melalui RPTQ, insyaallah nanti kita gerakkan pendidikan tahfiz, pembelajaran tahfiz di semua kecamatan dan nagari. Jadi ada 1 per kecamatan pondok tahfiz atau masjid yang merupakan dibina oleh camat nagari masing-masing. Ya, nanti kita tempatkan pos anggarannya di kecamatan. Nah, begitu juga nagari. Kita targetkan ada 1 minimal pondok tahfiz per jorong. Jadi setiap jorong ada pondok tahfiz, sehingga gerakan tahfiz bisa masif di semua nagari-nagari yang ada di Kabupaten Pasaman. Dengan begitu tentu maka pertama kita bisa melakukan pembinaan, pembentukan kepribadian karakter anak-anak kita, mengatasi berbagai gangguan, ancaman yang kita hadapi, kita sadari, kita rasakan hari ini.
terhadap generasi muda kita atas terjadinya dekadensi moral, degradasi karakter, kenakalan remaja, ya, mulai terbawa-bawa narkoba. Mohon maaf, sekarang sudah ada yang mulai menghisap lem, ya, busuk lem dan sebagainya. Ini semua adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Tentu ini butuh sebuah upaya yang terprogram, sistematis, sehingga generasi muda kita ke depan itu bisa terjaga dengan baik, terbina karakternya, akhlakul karimah, dan harapannya bisa berdaya saing di masa depan. Dengan menghafal Al-Quran, tentu juga memiliki modal bekal untuk masuk melalui jalur prestasi di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, baik perguruan tinggi umum maupun agama, bisa ke UGM, ke UIN, ke ITB dan sebagainya. Inilah merupakan investasi penting sosial dan investasi manusia kita, human investment kita di masa depan, dan menjadi tolak ukur kemajuan daerah kita di masa yang akan datang. Pak Ibu berbahagia, termasuk soal ke depan juga kita gaungkan Asmaul Husna di semua lembaga pendidikan formal di Kabupaten Pasaman. Dan insya Allah nanti juga ada wirid-wirid pengajian ASN. Ya, kita sudah minta KPK selalu menaikkan telahnya agar wirid ASN itu kita laksanakan, kita modifikasi sekaligus membiasakan sholat subuh berjamaah. Jadi pada saat sholat subuh itu semua ASN sudah hadir di masjid, sholat berjamaah, ya, subuh barakah, lalu kita adakan zikir atau seterusnya kita laksanakan tausiah terhadap semua ASN yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dalam rangka meningkatkan iman dan takwa. Begitu juga soal Pasaman cerdas, IPM kita, Human Development Index kita, Bapak Kepala Kanwil, itu termasuk nomor 2 terendah di Sumatera Barat setelah Kabupaten Mentawai. Human Development Index kita diukur dari aspek pendidikan, kita nomor 2 terendah di Kabupaten Pasaman. Lama studi kita, rata-rata lama sekolah kita baru 8,8 tahun, setara dengan kelas 3 SMP Madrasah Sanawiyah. Masih rendah. Nah, karena itu perlu persoalan ini, kondisi existing ini kita atasi, kita hadapi dengan baik, dengan langkah, dengan aksi konkret. Nah, maka kita buat program pendidikan gratis 12 tahun. Pendidikan gratis 12 tahun, anak-anak kita sejak SD, SMP sederajat dan SMA sederajat, baik SMA, SMK dan Madrasah Aliyah, insya Allah kita gratiskan biaya sekolah. Pak Kepala Kanwil terkait soal MOU kita dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah clear, sudah selesai. Saya kemarin dilapori oleh Dinas Pendidikan sedang melakukan koordinasi dengan Kemenak. Tentu ini kita berharap agar nanti dibawa Kementerian Agama, khusus Madrasah Aliyah itu juga berlaku sama dengan pendidikan SMA dan SMK, sehingga tidak ada diskriminatif. Semua berlaku sama, anak-anak kita diberi kemudahan, diberi akses pendidikan, sehingga ke depan tidak ada lagi alasan bagi anak-anak kita tamat Madrasah Sanawiyah, tamat SMP untuk tidak meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, minimal tamat SMA, SMK dan Madrasah Aliyah. Dengan begitu maka tentu IPM kita akan drastis naik ke depan. Selain itu yang sudah terlanjur ke sekolah, kita jemput dengan penanganan kegiatan PKBM dengan paket C dan sebagainya. Nah, itu antara lain yang kita upayakan. Selain juga ada yang kedua, program beasiswa kepada anak kita yang kurang mampu. Insya Allah nanti yang sudah terdaftar perguruan tinggi, kita akan berikan beasiswa sejak dia mulai kuliah sampai tamat kuliah. Nah, sehingga ke depan tidak ada lagi anak kita yang berprestasi, yang rajin, yang punya kemauan menghadapi halangan, hambatan untuk meneruskan cita-citanya menimba ilmu pengetahuan ke jenjang yang lebih tinggi ke perguruan tinggi. Nah, itu Bapak Ibu hadirin berbahagia, beberapa
hal yang harus sampaikan. Tentu semua ini butuh dukungan, terkhusus dari jajaran Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, untuk kita saling duduk bersama, bersinergi kolaborasi, mengurusi umat ini, mengurusi persoalan-persoalan keagamaan ini, sehingga dengan begitu tentu segala sesuatunya kita bisa atasi, kita carikan solusinya, kita hadirkan kebaikan, kemaslahatan untuk sebesar-besarnya di masyarakat kita Kabupaten Pasaman yang kita cintai. Saya kira demikian, Bapak Ibu bahagia, terima kasih dan sekali lagi selamat melaksanakan sosialisasi terkait keputusan Menteri Agama Indonesia nomor 660 tahun 2021 ini. Semoga diberkahi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.